Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dengan NIM 193104037. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perilaku untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Penjas dan Olahraga yang dibimbing langsung oleh Dr. Ahmad Adil, MPD. Ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama, definisi perilaku. Yang kedua, alasan manusia berperilaku berbeda. Dan yang ketiga, perilaku atlet. Yang pertama, definisi perilaku. Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai yang paling tidak dirasakan. Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Sedangkan menurut Wawan, perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan, baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Skinner dalam Notua Mojo merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Pengertian ini dikenal sebagai teori SOR atau stimulus organisme respon. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau genetika. Sedangkan perilaku itu sendiri adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentengan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Pendapat lain yakni, menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notua Mojo, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu, terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon. Teori Skinner disebut teori SOR atau stimulus organisme respon. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah semua hal yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, alasan manusia berperilaku berbeda. Beberapa alasan manusia berperilaku berbeda diantaranya yang pertama, manusia berbeda perilaku karena kemampuannya tidak sama prinsip ini. Penting untuk dapat memahami mengapa seseorang berbuat dan berperilaku berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan kemampuan ini ada yang beranggapan karena perbedaan menyerap informasi dari suatu gejala atau fenomena. Ada pula yang menganggap karena hasil didikan yang pengalaman. Lepas dari perbedaan tersebut, dapat memahami bahwa kemampuan seseorang yang membedakan kemampuannya. Dengan demikian, dapat dipahami mengapa seseorang berperilaku yang berbeda dengan yang lainnya dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang sama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ahli ilmu perilaku umumnya berpendapat bahwa manusia itu berperilaku berbeda karena didorong oleh serangkaian kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah beberapa pernyataan dari diri seseorang atau internal state yang menyebabkan seseorang itu bertindak untuk mencapainya dalam bentuk objek atau hasil objek. Yang ketiga, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungan dengan pengalaman masa lalu dengan kebutuhannya. Model ekspektasi. Seperti halnya banyak lampiran yang dipergunakan untuk memahami perilaku, menduga bahwa orang berperilaku itu menurut
persepsinya terhadap dunia yang dihadapi. Memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Proses yang aktif itu melibatkan seseorang individu mengakui apa yang dilihatnya dengan pengalaman masa lalu dan mengevaluasi apa yang dialami itu dalam kaitannya dengan kebutuhan dan lain-lainnya. Lingkungan akan lebih banyak memberikan kepada manusia sebagai objek dan peristiwa dibandingkan dengan kemampuan manusia itu sendiri untuk memahami objek atau peristiwa tersebut. Seseorang mempunyai reaksi-reaksi senang dan tidak senang, orang jarang bertindak netral yang sesuai hal yang diketahui dan dialami, untuk mengevaluasi sesuatu yang dialami dengan cara senang atau tidak senang. Berikutnya, perasaan senang dan tidak senang ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain dalam menggapai suatu hal. Orang merasa puas atau tidak puas. Kepuasan atau tidak ini berhubungan dengan perbedaan antara harapan dan kenyataan dengan membandingkan apa yang diperoleh dalam situasi tertentu dengan apa yang diterima orang lain dalam situasi yang sama. Hasil perbandingan ini kadang kala kurang informasi mengenai bahan masukan atau input, dan hasil yang dicapai oleh orang lain tersebut kurang. Tepatnya, proses perbandingan tersebut bisa dikatakan telah salah persepsi. Dilihat dari jenisnya, ada beberapa jenis perilaku, antara lain tampak atau tidak tampak, yang kedua alami atau operan, yang ketiga sederhana sampai kompleks, dan yang terakhir sengaja atau tidak sengaja. Jika dilihat dari penyebabnya, perilaku dibedakan menjadi dua. Yang pertama, adanya rangsangan dari luar dan adanya rangsangan dari dalam. Perilaku seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor. Ada kalanya perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya, ada pula kebutuhannya, dan ada juga dipengaruhi oleh pengharapan dan lingkungannya. Lembaga pendidikan bisa mempengaruhi perilaku seseorang dengan merubah satu atau beberapa faktor penentu dari perilaku individu. Kesemuanya tersebut untuk dipengaruhi. Kebutuhan dan kemampuan tertentu umumnya sulit dipengaruhi, karena mereka sering dibatasi oleh sifat psikologi dan seseorang, latar belakang dan pengalamannya. Ada beberapa faktor lain penentu perilaku. Yang pertama, sifat. Sifat adalah sistem syaraf jiwa atau neuropsikis yang umum dan terarah pada individu, sehingga memiliki kemampuan untuk memulai dan mengarahkan bentuk-bentuk yang konsisten dari perilaku ekspresif yang tersusun dari sejumlah kebiasaan. Yang kedua, sikap. Kecenderungan berperilaku yang selalu dikaitkan dengan suatu objek. Yang ketiga, minat. Kecenderungan individu untuk memilih suatu kegiatan tertentu di antara sejumlah kegiatan yang ada. Pengaruh langsung dari lingkungan tempat latihan akan memberi pengaruh dalam perubahan perilaku seseorang. Perilaku manusia tidak dapat lepas dari keadaan individu. Yang ketiga, minat. Kecenderungan individu untuk memilih suatu kegiatan tertentu di antara sejumlah kegiatan yang ada. Pengaruh langsung dari lingkungan tempat latihan akan memberi pengaruh dalam perubahan perilaku seseorang. Perilaku manusia tidak dapat lepas dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan di mana individu itu berada. Dalam hal ini, ada beberapa teori tentang perilaku. Yang pertama, teori insting. Teori ini dikemukakan oleh McDougall bahwa perilaku itu disebabkan oleh insting. Insting merupakan perilaku yang innate, perilaku yang bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Yang kedua, teori dorongan atau drive theory. Teori ini berpandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu, dan ada kaitannya dengan kebutuhan organisme yang mendorong berperilaku. Yang ketiga, teori insentif atau insentif teori. Teori ini berpendapat bahwa perilaku organisme itu disebabkan karena adanya insentif yang mendorong organisme berbuat atau berperilaku. Yang keempat, teori atribusi. Teori ini menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perilaku, disebabkan oleh faktor internal, faktor eksternal, atau kedua faktor tersebut.
Yang kelima, teori ini berpandangan bahwa seseorang harus memiliki perilaku mana yang mesti dilakukan. Dengan kemampuan berpikir, seseorang akan dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangannya dalam berperilaku. Di samping itu, dalam bab ini juga ditunjukkan contoh cara mengelola perilaku atlet dengan menggunakan sikap positif atau disiplin positif. Tidak hanya untuk memperbaiki perilaku, tetapi juga untuk membantu atlet agar keterampilan hidup yang penting. Melalui disiplin positif, atlet akan bermain lebih baik karena akan memiliki perilaku yang lebih produktif, lebih termotivasi, dan menikmati berolahraga di bawah kepemimpinan pelatih. Pelatih akan menentukan kepuasan kerja jauh lebih besar dalam proses pembinaan selama bertahun-tahun. Disiplin adalah istilah negatif bagi kebanyakan dari seseorang, namun akar kata disiplin adalah alat yang menciptakan bayangan yang lebih positif. Seorang atlet adalah seseorang yang mengikuti ajaran pelatih. Sebagai pelatih adalah mentor dan atlet adalah murid. Disiplin dimulai dengan instruksi, tidak hanya untuk mengembangkan keterampilan olahraga, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan hidup. Instruksi diikuti dengan pelatihan yang menyediakan kesempatan untuk berlatih keterampilan. Ketika atlet berlatih, pelatih membantu atlet dengan memperbaiki kesalahan yang ada pada diri atlet berkaitan dengan keterampilan olahraga. Kadang-kadang pelatih menganggap bahwa kemampuan atlet seseorang tertentu tahu bagaimana mengelola emosi, tahu benar dan salah, dan memiliki disiplin diri. Pada ketika atlet berbuat salah satu Ketika atlet berbuat salah atau berbuat jahat, pelatih segera memperbaiki perilaku. Namun, atlet mungkin tidak tahu bagaimana melakukan keterampilan atau berperilaku dengan tepat, atau mungkin tidak menguasai kontrol diri. Dalam kasus seperti pelatih, perlu terlebih dahulu mengajar, kemudian memberikan kesempatan untuk berlatih, dan akhirnya untuk memperbaiki kesalahan. Disiplin positif tentang pemahaman disiplin yang lebih dari sekedar mengoreksi perilaku, melainkan tentang mengajar perilaku juga. Bila menggunakan pendekatan disiplin positif, pelatih harus membedakan antara dua jenis kesalahan atau misbehavior. Pertama adalah ketika atlet mencoba untuk melakukan keterampilan atau perilaku tetapi tidak bisa karena atlet tidak tahu bagaimana cara atau belum menguasainya. Kedua adalah ketika atlet sengaja bertingkah. Atlet telah diperintahkan dan memiliki keterampilan atau perilaku untuk merespon dengan tepat, tetapi dengan sengaja memilih untuk tidak. Maka pelatih perlu mengambil tindakan secepat untuk memperbaiki perilakunya. Kuncinya di sini adalah mengetahui ketika atlet Anda membutuhkan pengajaran dan ketika membutuhkan koreksi. Disiplin positif adalah sikap terhadap pembinaan atlet yang konstruktif, bukan destruktif. Ini membantu pelatih memberikan cukup bimbingan untuk mengarahkan pertumbuhan atlet. Sebagai pelatih bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan menetapkan batas pada pemain disiplin diri dan untuk meningkatkan setiap pemain harga diri. Pembentukan perilaku. Ada 3 pembentukan perilaku. Yang pertama, dengan kondisi atau kebiasaan. Yang kedua, dengan pengertian atau insting. Dan yang terakhir, dengan menggunakan model. Pengaruh olahraga terhadap perilaku. Yang pertama, janji atau tanggung jawab atau komitmen. Kedua, kepandaian atau intelektual. Yang ketiga, semangat atau motivasi. Yang keempat, percaya diri atau self-confidence. Yang kelima, emosi stabil atau emosional. Dan yang terakhir, mengontrol perilaku. Yang berikutnya, perilaku atlet.
Yang pertama, sebelum hari pertandingan atau perlombaan. Kumpulkan data mengenai kekuatan dan kelemahan lawan. Jika memungkinkan, putarlah rekaman pertandingan maupun lawan tandingnya. Kemudian susunlah strategi untuk menghadapinya. Untuk pemain beregu, diskusikan strategi tersebut dengan pasangannya. Yang kedua, pantau kemajuan atlet, baik fisik maupun mentalnya dengan memperhatikan bagaimana tingkat konsentrasinya, bagaimana irama, timing, power, dan kelancaran menjalankan keterampilannya, serta sikapnya terhadap latihan secara umum. Yang ketiga, pantau tingkat kecemasan atlet dengan melihat ekspresi wajahnya, apakah cerah atau murung, apakah sinar matanya lebih letih atau segar dan was-was. Juga perhatikan suasana hatinya, bagaimana kualitas tidur dan makannya, apakah mengalami faktor-faktor psikosomatis seperti sakit perut, nyeri otot, sesak, cemas, batuk, keringat dingin, dan sebagainya. Pada saat tidak latihan, pastikan bahwa atlet tidak hidup dan berpikir mengenai pertandingan atau perlombaannya 24 jam sehari. Berikan aktivitas yang menyenangkan bagi dirinya yang dapat memberikan suasana gembira sehingga dapat mengalihkan pikirannya sejenak dari pertandingan atau perlombaan. Yang berikutnya, 1 hari menjelang pertandingan atau perlombaan biasanya cukup latihan ringan saja dan tidak perlu berada di lapangan terlalu lama. Pada malam hari sebelum bertanding, tidurlah pada saat yang tepat. Tidak perlu tidur terlalu cepat. Sebelum tidur, lakukan latihan relaksasi dan visualisasi. Jika pertandingan atau perlombaan besok dilakukan pagi atau siang hari, siapkan alat-alat perlengkapan pertandingan atau perlombaan, termasuk baju ganti dan perlengkapan cadangan malam ini juga agar esok tidak terburu-buru. Pastikan semua dalam keadaan baik. Yang kedua, pada hari pertandingan atau perlombaan. Yang pertama, bangun tidur pada saat yang tepat. Malamnya harus tidur cukup dan tidak berlebihan. Kemudian, lakukan aktivitas rutin kebiasaan sehari-hari, seperti sholat, berdoa, stretching, sarapan. Perhatikan kapan harus makan dan apa yang harus dimakan. Latihan relaksasi dan visualisasi, memeriksa kembali perlengkapan pertandingan atau perlombaan, termasuk cadangannya. Mulailah hari ini dengan gembira, optimis, dan berpikir positif. Yang kedua, berangkatlah ke tempat pertandingan atau perlombaan pada saat yang tepat. Perhitungkan jarak ke tempat pertandingan atau perlombaan, bagaimana mencapainya, kemacetan, dan sebagainya. Tidak perlu berangkat terlalu cepat, namun jangan sampai terlambat, sehingga ada waktu untuk istirahat, menyesuaikan, dan tidak perlu berangkat terlalu cepat, namun jangan sampai terlambat, sehingga ada waktu untuk istirahat, penyesuaian, dan pemanasan. Di tempat pertandingan atau perlombaan, pelatih perlu mengenali atlet mana yang berada di dekat teman-temannya dan mana yang lebih suka menyendiri. Pastikan di lapangan mana atlet yang akan bertanding atau berlomba. Jangan lupa melapor ke panitia. Untuk pertandingan atau perlombaan pertama, pastikan atlet sudah hafal di mana letak ruang ganti, WC, ruang kesehatan, tes doping, dan sebagainya. Yang berikutnya, sambil melakukan pemanasan, atlet hendaknya meningkatkan level semangat dan tetap berpikir positif. Pelatih dapat mengingatkan strategi yang akan diterapkan secara sekilas. Lakukan stroke dengan penuh konsentrasi, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan visualisasi dan relaksasi. Saat bertanding atau berlomba. Saat bertanding atau berlomba tiba, bukan waktunya lagi untuk memikirkan teknik memukul atau bagaimana harus melangkah atau bagaimana harus bergerak. Itu semua sudah dilatih dalam latihan dan suasana dihayati dalam visualisasi. Sekarang saatnya tinggal mengulang-ulang kejadian yang sudah divisualisasikan dan melakukannya sesuai dengan situasi saat ini.
Sekarang adalah saatnya melakukan konsentrasi penuh hanya pada jalannya pertandingan atau perlombaan di antaranya. Yang pertama, memantau dan menyesuaikan tingkat kecemasan, lalu relaksasi. Yang kedua, pusatkan perhatian semata-mata hanya terhadap pertandingan atau perlombaan yang sedang dijalani. Kesalahan yang baru atau pernah terjadi dan yang mungkin terjadi jangan dihiraukan. Yang ketiga, berpikir positif dan optimis. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif. Jangan terlalu banyak menganalisa, bertanding atau berlomba dengan irama sendiri. Jangan terbawa irama lawan. Menjalankan strategi yang telah disiapkan. Jangan diubah jika strategi itu berjalan baik. Lakukan evaluasi singkat. Jika strategi tidak jalan, lakukan penyesuaian dengan alternatif strategi yang sudah dipersiapkan. Hindari hal-hal negatif seperti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, berbicara terhadap diri sendiri berlebihan, berpikir negatif, meragukan kemampuan dan menyerah sebelum bertanding atau perlombaan selesai. Jika bermain bagus, jangan bertanya mengapa dan mengganti apapun. Biarkan berjalan demikian. Jangan mengendorkan pertandingan atau perlombaan jika sedang leading, memimpin dan pertandingan atau perlombaan. Dan jika perlu, kasihan jika lawan terhadap dan tidak perlu kasihan jika lawan mendapat angka atau poin 0. Yang berikutnya, setelah hari pertandingan atau perlombaan, mintalah atlet mencatat hal-hal positif maupun negatif yang dirasa berpengaruh terhadap penampilannya dalam pertandingan atau perlombaan tadi. Bukan hanya yang bersifat teknik, taktik, dan strategi, tetapi juga yang bersifat mental. Bahkan hal-hal kecil lainnya. Catat hasil tersebut dalam buku evaluasi atlet. Kedua, evaluasi penampilan dalam pertandingan atau perlombaan tadi apakah mencapai sasaran. Ketiga, pusatkan perhatian terhadap aspek-aspek positif dari penampilan dalam pertandingan atau perlombaan. Yang terakhir, lakukan relaksasi maupun rekreasi sesuai dengan kebutuhan atau diperlukan agar kembali bugar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.